Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Samsida MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Dasar Manajemen Umum. Perkenalkan, nama saya Eva Fitriani dengan NIM 21020850130 dari kelas 04 PKK. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil observasi saya terkait Laras Boutique and Bridal. Profil Laras Boutique and Bridal. Laras Boutique and Bridal sudah berdiri sejak tahun 2020 kemarin. Pemilik Dewi Yuni Pratiwi. Jam kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jumlah karyawan 5 orang. Alamat Jalan Andi Malombasang, nomor 75, Sumbu Minasa, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, sejarah berdirinya Laras Boutique and Bridal. Pemilik Laras Boutique and Bridal telah menekuni usaha jahit sejak ia masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan pada tahun 2000 dengan mengambil jurusan tata busana. Setelah lulus, pemilik usaha masih melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas yang ada di Bogor dengan mengambil jurusan yang sama pada saat ia duduk di bangku sekolah menengah kejuruan, yaitu jurusan tata busana. Setelah lulus, ia sempat mengikuti kursus pembuatan pola kebaya dan gaun pengantin di Balikpapan. Setelah kursus tersebut, pemilik kembali merintis usaha jahitnya tersebut di rumah orang tuanya di Mapala, Kota Makassar. Pada tahun 2017 sampai 2019, usaha jahitnya pun berkembang pesat dan akhirnya pada tahun 2020 ia mendirikan butik yang diberi nama Laras Boutique and Bridal. Nama Laras sendiri diambil dari nama anak pertamanya, yaitu Keisha Laras Maheswari. Tepatnya di Jalan Andi Malombasang, nomor 75, Sumbu Minasa, Kabupaten Goa. Pakaian yang dijahit atau yang diproduksi di butik tersebut yaitu semua jenis pakaian, terutama pakaian pengantin, baik itu pakaian wanita, pria, dan anak-anak. Laras Boutique and Bridal adalah industri kecil skala rumah tangga untuk pakaian sewaan, khususnya pakaian pengantin, dan juga menerima jahitan dari langganan. Selanjutnya, prinsip kerja. Adapun prinsip kerja pada Laras Boutique and Bridal yaitu tidak menzolimi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu tidak merasa tertekan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, karyawan juga merasa enjoy dalam bekerja. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Lokasi yang strategis, harga dan kualitas baik, tersedianya sarana dan prasarana, memiliki tenaga kerja yang handal. Yang kedua, weakness atau kelemahan, kurangnya kesediaan bahan, kelengkapan yang belum memadai. Yang ketiga, opportunity, kesempatan diambil dari permintaan sang pengantin. Tempatnya strategis, di daerah Goa juga belum banyak yang menjahit baju pengantin. Yang keempat, stretch atau ancaman, persaingan harga, pergantian tren yang terlalu cepat, salon-salon pengantin yang lebih memilih ambil barang di luar atau di Jakarta. Selanjutnya, struktur organisasi Laras Boutique and Bridal. Pada bagian atas terdapat pemilik, pada bagian bawah terdapat penyediaan bahan, pemasaran, pengukuran, pembuatan pola, pengguntingan bahan, proses penjahitan, dan finishing. Pada struktur organisasi ini, meskipun pemilik memiliki karyawan
tetapi pemilik tetap terjun langsung dan merangkap beberapa bagian seperti penyediaan bahan, pemasaran, pengukuran, pembuatan pola. Pada proses pengguntingan bahan dan proses penjahitan serta finishing dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, sistem penggajian atau upah laras butik and bridal. Sistem penggajian berdasarkan satuan hasil per bulan. Pertama, karyawan dibayar berdasarkan dari banyaknya pekerjaan yang dihasilkan berdasarkan satuan hitung. Tetapi pada akhir belakangan ini, karena gejala COVID-19, maka karyawan digaji per bulan atau menurut waktu. Kedua, prinsipnya semakin banyak pekerjaan yang dihasilkan, maka semakin besar gaji yang didapatkan. Selanjutnya, strategi pemasaran laras butik and bridal. Adapun strategi pemasarannya yaitu promosi dari mulut ke mulut. Tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak di luar sana atau di sekelompok masyarakat yang lebih mudah terpengaruh atau mempercayai promosi yang ia dengar dari mulut ke mulut, apalagi jika ia melihat bukti langsung atas jahitan tersebut. Yang kedua yaitu promosi secara online, yaitu melalui Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Yang ketiga yaitu promosi secara offline. Berikut adalah hasil dokumentasi yang dapat saya abadikan. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada laras butik and bridal yaitu yang pertama, laras butik and bridal adalah industri kecil skala rumah tangga untuk membuat pakaian jadi, menyewakan pakaian, serta menerima jahitan, yang sudah berdiri sejak tahun 2020 dan dipimpin langsung oleh Dewi Yuni Pratiwi. Yang kedua yaitu strategi pemasarannya yang dilakukan melalui promosi dari mulut ke mulut secara online dan juga secara offline. Yang ketiga, pemilik memiliki peranan langsung untuk turut mengambil bagian dalam tugas pelaksanaan usaha ini. Dan yang terakhir, laras butik and bridal memiliki sistem penggajian karyawan berdasarkan satuan hasil. Demikian hasil presentasi yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.